Anak laki-laki ini memiliki kekuatan super yang membuat orang iri. Cukup makan barang pribadi seseorang. Dia bisa mengendalikan orang lain sesuka hatinya. Di dalam kelas, tali rambut Dewi di baris depan terjatuh di mejanya. Tanpa pikir panjang, anak laki-laki itu mengambilnya. Lalu dia memakan label di atasnya. Melihat wajah cantik Dewi, dia mulai tenggelam dalam imajinasinya yang indah. Dan Dewi juga muncul dalam mimpinya. Tindakan ini jelas membuatnya bersemangat. Dan Dewi di dunia nyata juga merasakan sesuatu. Karena dalam mimpinya sendiri, anak laki-laki itu bisa bertindak seenaknya. Seorang gadis lain di kelas juga ingin bergabung. Mimpi indah ini benar-benar membuatnya merasa senang. Dua gadis di dunia nyata juga merasakan hal yang sama. Mereka berusaha menahan hasrat di dalam hati. Akhirnya seseorang mencapai puncak pertama. Namun, hanya beberapa hari yang lalu, Xiao Shuai masih menjadi sasaran bully dan dianggap sebagai sampah. Beberapa preman sekolah bersekongkol untuk mengganggunya. Hanya karena berbicara beberapa kata dengan Dewi sekolah, Xiao Li. Akhirnya, mereka membuangnya ke tong sampah. Dan direkam lalu diunggah ke internet. Seketika, Xiao Shuai menjadi bahan ejekan seluruh sekolah. Pada awalnya, Xiao Shuai memiliki kegemaran khusus. Setiap kali dia stres, dia akan makan sesuatu yang aneh. Seperti gelas kertas. Atau mungkin ujung pensil yang diletakkan di dalam lemari. Kebiasaan buruk ini membuat tubuhnya sangat kurus dan lemah. Bahkan tabib Tionghoa tua yang ibunya temui tidak bisa berbuat banyak. Namun, Xiao Shuai adalah seorang anak yang sangat bijaksana. Dia kehilangan ayah sebelum dia lahir. Dia sadar bahwa ibunya telah menderita selama bertahun-tahun dan itu tidak mudah. Dia menghibur ibu agar tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Semuanya akan menjadi baik. Beberapa hari kemudian, ibu bertemu dengan seorang kakek di depan pintu supermarket. Kakek itu mengatasnamakan Tuhan turun ke bumi. Mengklaim bahwa dia bisa menyembuhkan segala penyakit hanya dengan kedua tangannya. Setelah menyumbangkan harta benda yang dimilikinya, dia mengaku telah menderita sakit pinggang, sakit punggung, dan kram kaki selama bertahun-tahun. Seorang wanita lain melihatnya dan ingin mencoba. Kakek itu terus-menerus memijat kakinya dengan kedua tangannya. Dia terus-menerus mengucapkan sesuatu dengan mulutnya. Tidak lama kemudian, nenek itu benar-benar tidak merasa sakit pinggang atau kaki lagi. Adegan ini terlihat oleh ibu si kecil. Kemudian dengan tulus memohon kepada kakek untuk membantunya. Setelah membayar biaya konsultasi, kakek itu mendekati si kecil, menempatkan tangannya dengan lembut di bahu si kecil. Namun tiba-tiba dia merasakan sensasi terpisah, sehingga hampir membuatnya roboh ke tanah. Kakek itu mengira dia hanya terlalu lelah dan mengalami halusinasi. Kemudian pergi ke kamar mandi dan menelan pil kuat. Dia minum sedikit lagi untuk melembutkan tenggorokannya. Dengan penuh keyakinan, dia kembali ke kamar untuk melanjutkan perawatan sebelumnya. Saat mereka bersentuhan, kejadian aneh terjadi lagi. Kali ini kakek itu terus batuk. Lalu dia mengatakan merasakan rasa sakit yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian dia langsung jatuh tak berdaya. Namun tiba-tiba, si kecil malah bangkit. Tubuhnya yang lemah tampaknya juga sedikit membaik. Keesokan harinya, si kecil sedang memperbaiki sepeda. Tanpa sengaja, dia menggores jari. Namun yang aneh adalah, luka itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Anak laki-laki itu memperhatikan jari-jarinya dengan takjub. Dengan gembira, dia menceritakan rahasianya kepada ibunya. Namun ibunya hanya tersenyum dan tidak menganggap serius. Mengira anaknya sedang mencoba membuatnya senang. Si kecil tidak banyak memberikan penjelasan. Dia naik sepeda menuju sekolah. Di tengah jalan, dia bertemu dengan pujaan hati Xiao Li. Melihat si kecil di depannya, Xiao Li dan sahabatnya Xiao Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sepertinya Xiao Shuai lebih ceria daripada sebelumnya. Bahkan Dewi juga berhenti dan berbicara dengannya beberapa kali. Saat Xiao Shuai masih terlena dalam kebahagiaan. Namun tiba-tiba dia dihadapi oleh seorang pengganggu yang cemburu di sampingnya. Menghadapi tantangan dari pengganggu, Xiao Shuai sadar bahwa dia memiliki kekuatan penyembuhan dan tidak takut lagi. Pukul saja, aku bisa sembuh dengan cepat. Maka dia membalas tantangan pengganggu. Si pengganggu ini tidak akan membiarkannya begitu saja. Langsung menyerang dengan pukulan keras. Keduanya merasa sakit dan duduk bersama sambil memegangi perut. Barulah Xiao Shuai menyadari bahwa dia telah membuka kemampuan super kedua tanpa cedera. Si pengganggu merasa tidak terima. Kemudian dia mengayunkan tinjunya ke wajah Xiao Shuai lagi. Xiao Shuai merasa bangga. Dia mulai mengolok-olok dengan kata-kata. Pengganggu tidak tahan dengan ejekan tersebut. Dia mengambil tongkat di tanah dan langsung memukul balik. Kali ini dia akhirnya tersadar dan menyadari ketakutannya sendiri. Melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sementara si kecil dengan senang hati berteriak, silakan datang dan pukul aku kapan saja. Malam itu, ayah dari si penindas sekolah menemukan rumah si kecil. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah guru olahraga di sekolah. Ibunya si kecil mengira itu adalah kunjungan dari guru sekolah. Dia ramah dan berjabat tangan dengan pria itu. Namun pria itu jelas-jelas seorang pembela penindas. Dia bertanya dengan nada sinis kepada si kecil. Ibunya si kecil sebagai orang dewasa tidak terima dengan sikap tersebut. Dengan tegas, dia mengusir pria itu. Setelah menutup pintu, ibunya juga bertanya balik dengan penuh keraguan kepada si kecil. Dia meminta ibunya mencoba untuk mencubitnya. Barulah ibunya percaya bahwa anaknya benar-benar memiliki kekuatan super. Di sebuah pesta api unggun yang diadakan di sekolah, sebuah kelompok penindas sedang mengganggu gadis idaman. Tanpa ragu, si kecil langsung melangkah maju. Para penindas di sekolah dengan kejam mengejeknya. Tanpa mereka sadari, mereka akan membayar mahal untuk ini. Mereka menyentuh orang yang seharusnya tidak disentuh. Ayah dari penindas di sekolah, meskipun bukan orang baik. Namun, pada akhirnya ini terjadi di sekolah sendiri dan dia adalah seorang guru.
Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia mengusir anak-anak nakal itu, dan memperingatkan si kecil untuk menjaga dirinya sendiri. Si kecil yang membosankan mengayuh sepedanya yang rusak pulang ke rumah, tanpa sengaja bertemu dengan penindas di sekolah tadi. Salah satunya mengusulkan untuk menakuti si kecil dengan mobil. Si kecil yang dipermainkan hanya bisa melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, anak-anak nakal ini jelas-jelas tidak ingin melepaskannya. Mereka tenggelam dalam kesenangan mempermainkan orang. Sementara pengemudi mobil ini juga menjadi semakin bersemangat di bawah desakan teman-temannya. Tanpa sadar, mobil itu menabrak kepala si kecil. Setelah semua orang sadar dari keterkejutan, baru menyadari kepala Han Han sudah berdarah daging. Dan Xiao Shuai di bawah mobil bangkit dengan marah. "Mengapa kalian tidak bisa membiarkanku? Lihat apa yang kamu lakukan." Keluarga dan polisi segera tiba di tempat kejadian. Ayah si pengganggu sekolah menarik beberapa orang ke samping untuk menyatukan cerita. Mereka bersikeras bahwa insiden ini disebabkan oleh Xiao Shuai. Xiao Shuai sengaja mengendarai sepeda di tengah jalan untuk menghindari mereka. Han Han takut menabraknya sehingga tiba-tiba mengarahkan kemudi untuk menghindar. Akhirnya menyebabkan airbag terbuka. Sementara ibu dan Xiao Li meminta Xiao Shuai untuk jujur. Saat kembali ke sekolah, para pengganggu semakin marah. Mereka memutuskan untuk membuat Xiao Shuai menderita. Sementara adik kecil dengan memar di wajahnya belum sembuh. Karena mereka pernah melihat kehebatan Xiao Shuai. Jadi dia menasihati beberapa anak kecil lainnya untuk tenang. Tapi mereka sama sekali tidak mendengarkan. Meskipun para penindas di sekolah marah setengah mati, tapi si kecil sama sekali tidak memperdulikan mereka. Bahkan dia diundang oleh Dewi untuk menonton film bersama. Malam itu, si kecil membagikan kabar baik ini kepada ibunya. Melihat anaknya semakin percaya diri, ibu merasa senang dari lubuk hatinya untuknya. Hanya saja hari ini badannya tidak enak, sakit kepala sangat. Si kecil dengan bijak pergi dengan mobil untuk membeli obat untuk ibunya. Tanpa disadari, ini adalah saat perpisahan. Iblis dalam diri si kecil akan segera bangun. Ternyata beberapa penindas sudah bersembunyi di dekat rumah si kecil. Mereka selalu menunggu ibu si kecil pergi dengan mobil. Lalu mereka menggunakan pickup untuk mengikat rantai besi. Dengan maksud untuk mencuri batu bata berat di rumah si kecil. Bangunan besi yang kehilangan keseimbangan tiba-tiba bergoyang keras. Oven yang jatuh merobek pipa gas di dinding. Dalam kepanikan, ibu menabrakkan lampu meja di samping sofa. Di tengah suara ledakan yang mengerikan, dia ditelan selamanya oleh lautan api. Si kecil yang bergegas pulang dari luar, akhirnya hanya bisa membawa keluar ibu yang sudah hangus. Dia mengaum ke langit dengan putus asa. Meskipun tak terkalahkan, dia tak bisa menyelamatkan orang yang dicintainya. Setelah pemakaman ibunya, paman polisi menemukan si kecil. Dia bertanya apakah si kecil baru-baru ini memindahkan batu bata berat. Sementara keduanya saling bertanya dan menjawab, membuat mereka menyadari bahwa ini bukan kecelakaan. Saat itu, para preman sekolah sombong di depan paman polisi. Dengan kejam mengejek si kecil. Si kecil tidak peduli dengan larangan paman polisi. Langsung melompat keluar dari mobil. Dia meraba-raba sampai ke tepi sungai. Ternyata beberapa anak kecil sedang mandi di sini. Si kecil diam-diam mengambil pakaian yang tergeletak di tanah dan menggigitnya. Dia melihat si kecil hitam sedang berenang di sungai. Ada senyum jahat melintas di wajahnya. Kemudian dia mengikatkan pakaian di lehernya. Si kecil hitam di sungai bergerak-gerak beberapa kali lalu menjadi diam. Saat si kecil hendak memberi pelajaran kepada penjahat berikutnya, sang paman polisi datang. Setelah mengucapkan kata-kata tajam, dia lari pergi, meninggalkan anak-anak kecil bingung. Malam itu si kecil menemui Xiao Li. Di dunia yang hancur ini, hanya Xiao Li yang bisa dia ceritakan semua kesedihannya. Xiao Li menasihatinya untuk meninggalkan balas dendam dan hidup dengan baik. Semua orang jahat akan dihukum oleh hukum. Keesokan harinya di kelas kimia, si kecil dengan sengaja merangsang para preman sekolah dengan kata-kata, dengan harapan membuat mereka mengakui perbuatan jahat mereka. Namun salah satu pemuda yang bingung tidak tahan dengan penghinaan ini. Mengambil gelas kimia yang berisi cairan tak dikenal. Tanpa ragu, menuangkan cairan itu ke wajah si keren. Dan semua kerusakan terpantulkan kembali ke wajah pemuda yang bingung. Melihat pemuda yang tersiksa di tanah, Xiao Li menyalahkan si keren karena tidak seharusnya melakukan hal itu. Xiao Mei juga marah dan menendang bagian selangkangannya. Secara alami, dia juga menerima dampak balik dari kerusakan. Saat itu semua orang menyalahkan si keren. Namun si pengganggu tidak pernah mengakui kesalahannya. Malam itu, Xiao Mei menemukan si pengganggu, dan memberitahunya bahwa dia melihat di pemakaman. Si keren menjadi lemah dan muntah setelah memakan daun tertentu. Maka keduanya diam-diam mengambil beberapa daun itu, dengan maksud untuk menggunakan bahan-bahan itu melawan si keren. Kejadian pembunuhan ini membuat kepala desa sangat pusing. Ini membuat kepala polisi benar-benar pusing. Dia harus pergi mencari si pengganggu untuk mengetahui situasi secara detail. Sebuah truk pickup yang terparkir di samping lapangan menarik perhatiannya. Di ujung rantai besi yang tebal di dalam bak truk terdapat sebuah batu. Dan batu ini mirip dengan batu penopang di rumah Xiao Shuai. Kepala polisi menemukan si pengganggu dan memintanya untuk diinterogasi. Namun kedua saudara si pengganggu mengaku tidak mengerti apa yang dikatakan kepala polisi. Saat itu, Xiao Shuai muncul di belakang mereka dengan kain di mulutnya. Dia mengangkat bor listrik di tangannya untuk membuat si pengganggu berbicara jujur. Adik kecil dengan ketakutan yang luar biasa segera menjelaskan bahwa dia tidak terlibat dalam kematian ibu Xiao Shuai. Sementara kakaknya sudah siap. Dia mengambil tabung pemadam kebakaran dan mengarahkannya ke Xiao Shuai. Hal ini membuat Xiao Shuai benar-benar marah. Aku memberimu kesempatan tapi kau tidak menyesal. Maka dia mengambil bor listrik dan menusuk lututnya sendiri. Sementara itu, si pengganggu langsung jatuh sambil memegangi lututnya.
Kepala polisi tidak ingin ada kasus pembunuhan lagi. Cepat hentikan tindakan Little Hansome. Dia memberitahu Little Hansome bahwa dia telah memiliki beberapa bukti. Pasti akan mengungkap semuanya. Dan mengingatkan Little Hansome untuk tidak lagi menggunakan kekuatan jahat ini. Ternyata seorang pria tua berpenampilan kepala suku pernah menemuinya sebelumnya. Orang ini telah menjaga kekuatan setan dari generasi ke generasi. Hanya karena kelalaian sejenak membuat pria tua sebelumnya mendapatkannya. Kepala suku juga berharap Sheriff dapat membantunya menindas kekuatan setan bersama. Saat itu, Xiao Li yang sedang berlari pagi di lapangan juga melihat si kecil. Dia menasihati Little Hansome untuk segera berhenti. Si kecil juga dengan patuh mencabut bor listrik. Namun si pengganggu sekolah yang nekat memanfaatkan kesempatan untuk menyemprotkan cairan ke arahnya. Ternyata daun yang dikumpulkannya digunakan untuk saat ini. Little Hansome terkapar setelah disemprot. Ayah si pengganggu sekolah kemudian memanfaatkan kesempatan langka ini. Secara tegas merampas pistol pasukan polisi. Lalu mengarahkan ke arah kepala Little Hansome. Small Hansome mengatakan padanya bahwa anaknya membunuh ibunya. Tetapi pria itu sama sekali tidak mendengarkan. Akhirnya dia menarik pelatuk. Akibatnya, ayah dan anak itu keduanya tertembak di kepala. Apa yang kamu lihat? Aku melakukan apa? Itu dilakukan oleh mereka. Mereka mati karena kamu. Aku tidak membunuh siapapun, dia memilih menembak sendiri. Aku tidak suka padamu lagi. Small Hansome tidak lagi menyukai. Kepala polisi dan Xiao Li menasihatinya untuk segera menghilangkan kekuatannya. Small Hansome yang merasa tidak puas akhirnya memilih untuk percaya pada mereka. Kepala suku dan kepala polisi membawa Small Hansome ke samping kuburan kakek. Xiao Li sementara itu menenangkan emosinya di sampingnya. Ada sekelompok polisi yang datang untuk menangani situasi mendadak. Small Hansome bergerak-gerak dalam penderitaan yang terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, kepala suku mengakui bahwa dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan iblis tidak bisa lagi diusir. Sekarang hanya bisa membuat Xiao Shuai dan iblis menghilang bersama. Xiao Li sebenarnya tidak tega melihat Xiao Shuai disiksa seperti itu. Ketika kepala suku mengucapkan ini, dia menarik Xiao Shuai dan berlari. Polisi di sebelah melihat situasi menjadi kacau. Maka dengan cepat menembak untuk menghentikan iblis ini. Xiao Shuai dan Xiao Li ditembak dan terlempar. Dia melihat Xiao Li yang sekarat di depannya. Kesedihan kehilangan orang yang dicintai. Sekali lagi merobek hatinya yang sudah rapuh. Dia tidak ingin lagi hidup sendirian di dunia yang kotor ini. Maka menggali jantung yang sudah membusuk dari orang tua dan menelannya. Hidupnya juga berakhir karena berbagi jantung dengan orang tua itu. Namun kejadian aneh belum berakhir.